Pernah mogok atau enggak? Ding ding. Jawabannya adalah pernah. Yang pertama hampir mogok, yang kedua mogok. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif dan kali ini kita mau bahas mobil ini. Wuling Cortez, karena banyak banget ditanyain ya di IG, terus di YouTube, gimana kabar Corteznya? Wuling tuh layak beli nggak sih? Karena banyak orang yang pengen beli Wuling tapi dia pengen wait and see dulu. Dia pengen nunggu setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mobilnya awet atau enggak. Nah, gue akan jawab di video ini secara lengkap, termasuk dengan bagaimana kemudahan membeli spare partnya. Nah, ngomong-ngomong soal spare part, zaman sekarang tuh udah enak banget ya. Kalian kalau mau beli spare part itu udah nggak kayak zaman dulu. Kita harus ke bengkel resmi atau kadang-kadang kita harus ke toko spare part yang benar-benar jualan. Nah, itu kan susah tuh, terutama buat yang di luar kota. Nah, kalau sekarang udah ada online. Kalau mau beli spare part di mana? Ya di Tokopedia dong. Jadi buat beli spare part mobil, atau kalian mau cari aksesoris mobil, peralatan mobil, dan lain-lain, itu bisa ke Tokopedia aja. Karena di Tokopedia itu, selain lengkap, kita juga bisa dapetin diskon sampai dengan 90%, plus ada cashback sampai dengan Rp300.000. Dan buat teman-teman yang pengen beli mobil baru, atau motor baru, bahkan sampai kendaraan listrik, kalian juga bisa ke Tokopedia. Ini, gua taruh link deskripsi di bawah, karena kalian bisa dapetin diskon sampai dengan Rp7 juta. Asik kan? Jadi kalau soal spare part, kalian nggak perlu bingung ya, kan ada Tokopedia. Nah, mobil ini sebenarnya menarik banget buat dibahas. Kenapa? Karena Wuling Cortez bekas itu, kalau kita cek di pasar mobil bekas ya, itu harganya kayak Kijang Innova yang tahunnya lebih tua sekitar 5-6 tahun dibandingkan dengan mobil ini. Kalau misalkan kita dapat 2018, Innova paling dapat 2013. Dan mobil ini itu nggak bisa kita sandingkan kayak sama Veloz, Expander, terus sama BRV atau sama R3. Meskipun secara price range barunya tuh harganya sama. Ini harga 300-an. Dan yang baru itu udah pakai 1500 cc turbo, transmisinya CVT, jadi harusnya lebih kenceng. Nah, banyak orang yang ngeluh sama mobil ini karena bensinnya boros. Nah, cuman kalau menurut gua wajar. Kenapa? Karena pertama bodinya gede, tebel. Terus dimensi mobil ini itu nggak bersaing sama Veloz, sama BRV, sama Expander dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena dia panjangnya 4,8 meter, lebarnya 1,8 meter ya. Jadi ini sebenarnya Innova tapi versi pahe. Jadi kalau kalian bilang mobil ini boros, ya kalau kalian naik Innova bensin kurang lebih sama lah. Jadi anggap aja beli Innova bensin tapi dapat yang tahun lebih muda dan perlengkapannya lebih lengkap. Nah, sekarang kita mau bahas apa aja komplain dari mobil ini dari segi durabilitas selama 4 tahun. Selama mobil ini di jalan 4 tahun di Rencar ya, ini mobil sudah jalan sekitar 68.000 km. Betul begitu, Pal? Betul. 68.000 ya? 68 benar. Awas kalau salah ya. Tadi sih dicek berapa ya ceknya? Ya segituan. Segituan ya. Dan gue udah nge-gather semua informasi tentang mobil ini dari yang ngelola Rencar-nya. Nah, yang pertama ya, pernah mogok atau enggak? Ding ding. Jawabannya adalah pernah. Yang pertama hampir mogok, yang kedua mogok. Mogoknya karena apa? Kita buka dulu mesinnya. Jadi, di tahun 2021 kemarin ya, mobil ini pernah tidak bisa di starter, mogok karena akinya soak. Aki soak karena apa? Karena umur. Dari 2018 baru soaknya di 2021. Berarti 2015, 2019, 2020, 2021. Akinya tahan juga 3 tahun nih. 3 tahun. Lumayan juga. Sekarang jalan tahun ke-4. Jadi aki ini sudah pernah ganti. Nih, 10 Oktober 2021. Lama juga ya? 10 Oktober 2021 baru ganti aki. Jadi mogoknya karena aki. Dan ini adalah suatu hal yang sangat wajar, di mana semua mobil kalau akinya soak pasti mogok. Dan aki itu punya usia. Jadi kalau misalkan mobil ya kilometer masih rendah tapi akinya udah 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun aja itu udah bisa kena. Jadi sebaiknya kalau udah sampai setahun lebih dikit diganti, atau kalian selalu cek kondisi aki kalian. Biasanya kalau ke bengkel resmi itu selalu dicek voltasenya berapa, termasuk pengisian alternator segala macem. Nah, mobil ini ternyata hampir 3 tahun baru
soak kakinya. Terus yang kedua, hampir mogok. Untungnya penyewanya pinter waktu itu. Jadi tahun 2021 juga, mobil ini pernah mengalami rusak di ini. Apa namanya? Lupa kan gua. Termostat. Termostatnya pernah rusak. Nah, termostatnya rusak, akhirnya temperatur naik. Nah, untungnya penyewanya pinter. Sebelum dia mogok, temperatur naik, berhenti dulu. Ya kan? Hampir di rest area, nunggu wulingnya datang, baru dibetulin. Nah, termostat itu fungsinya, dia itu kayak semacam klep, katup ya, yang mengatur perputaran radiator. Jadi, mesin ini itu kan didinginin pakai radiator. Ketika suhu ideal sudah tercapai, dia tuh termostatnya akan nutup jalur. Jadi sirkulasinya berhenti. Nah, ketika temperaturnya mulai naik, termostatnya ngebuka lagi. Sehingga sirkulasi airnya, radiator itu, masuk ke dalam mesin. Ngelilingin mesin. Sehingga mobil itu jadi adem. Terus, ada orang yang biasanya, itu kalau misalkan termostatnya rusak, itu solusinya adalah dengan membuang termostat. Itu suatu solusi yang sangat tidak gue sarankan. Meskipun tidak membuat mobil kalian jadi overheat. Tapi mobil kalian jadi boros. Kalau jadi boros, jadi nggak enak dong ya isi bensin mulu. Nah, soalnya kalau mobil terlalu dingin, nanti dia nggak dapat pembakaran yang bagus. Sehingga akhirnya mobilnya jadi boros. Itu. Jadi soal mesin, selama 68.000 km sampai sekarang, penyakitnya cuma itu aja. Sisanya nggak ada lagi yang bermasalah. Terus transmisinya ya, dia pakai transmisi AMT, yaitu transmisi manual yang dimatikin, dikasih robotize gearbox ya. Nah, kalau Suzuki yang pakai AGS, itu kalau udah berapa ribu kilometer, itu rentan rusak. Biasanya kalau kabelnya putus, ya udah itu mesti ganti semuanya. Nah, kalau ini kebetulan alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Dan gue cek di grup Cortez juga nggak ada komplain soal hal tersebut sih. Jadi kayaknya untuk transmisi maticnya, meskipun rasanya tidak sesmooth itu, tapi dia cukup awet. Setelah mesin, electrical dari mobil ini, lampu, sein, dan kawan-kawan semuanya masih bagus, nggak ada masalah, belum pernah ada lampu yang udah putus gitu ya. Nah, sekarang ini nih, kaki-kaki. Jadi kaki-kaki mobil ini itu terkenal suka bunyi-bunyi, lemah. Karena memang mobil ini diproduksikan buat pasar di Tiongkok. Dimana kalau di Tiongkok itu jalannya bagus-bagus, mulus, gede-gede. Bahkan beloknya aja tuh nggak ekstrim gitu. Beloknya tuh nyantai gitu ya. Masuk Indonesia, kaget gitu kan. Wah, ternyata jalannya lebih mulus lagi gitu. Akhirnya banyak komplain. Jadi kaki-kaki depannya itu udah ganti baru, nggak lama bunyi lagi. Nah, ada solusinya. Kalian siapin kocek sekitar 5 jutaan. Yang pertama, kalian ganti paket kaki-kaki depan dari KPV De Winston. Itu merek tersendiri. Dia tuh jualannya segelondongan. Armnya yang gede, busing-busingnya, terus long terotnya, link stabilnya, semuanya diganti pakai merek tersebut. Udah sepaket. Dipasang, udah. Dijamin bunyi-bunyinya hilang. Tapi nggak sampai di situ juga. Nih, support shock depannya itu kalian harus bongkar, kemudian di-regrease lagi. Makanya saran gue bawa aja ke bengkel-bengkel spesialis kaki-kaki, karena mereka biasanya udah ngerti itu. Terus yang berikutnya adalah rack steer. Jadi rack steer yang Cortez generasi ini itu beda sama yang Almas atau generasi yang Cortez yang udah turbo. Jadi dia tuh steering rack ya mesti diturunin, terus diri teflon. Nah, tergantung bengkel di mana. Kalau misalkan kalian teflonin, itu sekitar hampir 1 juta atau lebih dari 1 juta, tergantung bengkelnya di mana. Nah, itu ilmunya dapat dari anak-anak Cortez. Jadi kalau misalkan kalian udah spend sekitar hampir 5 juta untuk kayak kaki, itu dijamin suara-suara duduk-duduknya hilang. Kemudian kampas rem dan kawan-kawannya semuanya bagus, nggak ada masalah. Even shock breakernya aja, udah 68.000 km, ini juga masih terasa nyaman dan enak. Nah, ke belakang, ini nabrak ya. Tapi ya udahlah, itu cuma nabrak dikit doang. Tinggal diganti aja. Spare partnya udah ada kok di Tokopedia. Langsung aja ke Tokopedia buat cari spare partnya. Klik link di bawah. Ke belakang. Nah, ini electrical semuanya masih berfungsi. Ini udah mulai agak sedikit loyo ya. Tapi masih bisa ngangkat sih. Ini kalau misalkan kalian cari di Tokopedia harganya juga nggak mahal kok. Terus ini bagasi belakang segala macam semuanya masih bagus. Terus kita masuk ke dalam mobil ya. Ini kuncinya. Nih. Kalau karet itu biasanya bolong. Ini penyakitnya sama kayak Santa Fe yang sebelum facelift. Ketika di facelift berubah jadi plastik. Nah,
Ini untuk yang versi ini pasti bolong ya kalau misalkan dipakai lama. Jadi solusinya apa? Solusinya beli cover kunci. Sedangkan ininya, nah ini masih bagus nih. Kalau yang versi turbo dia sudah pakai push start stop engine button dan keyless. Kalau ini belum. Nah terus kita lihat lagi di sini, ini karet-karetnya bagus, nggak ada yang getas. Sama di sini juga semuanya bagus. Kita starter mesin sekarang, injek rem, masih sangat halus. Jadi ya 68.000 engine mounting nggak ada masalah. Tuh masih halus banget. Power window semuanya nggak ada masalah, bisa naik turun dengan baik. Udah biar segini aja lah karena kita mau bahas dalamnya. Ini biasanya kita nggak pernah naik turunin power window semuanya, tapi karena kita ngomongin durabilitas, ini gue tunjukin semuanya ya. Sunroof belum pernah ada bocor, kita buka masih bisa dibuka dengan sangat baik. Dan buat teman-teman juga yang punya mobil pakai sunroof ya, ini perlu diperhatikan di karet-karet sini, jangan sampai ada kotoran. Karena kalau ada kotoran, nanti itu bisa nempel di sini ya, sehingga air itu bisa masuk. Jadi bagian sini tuh harus sering-sering dibersihin aja kalau kalian punya mobil yang bersunroof. Terus, ini kita ngomongin yang jeleknya. Jadi, mobil ini itu punya handle di bagian sini. Ini sepertinya, oh iya ini bagian sininya patah nih. Jadi dia nggak bisa kebalik. Udah kebuka begini aja, tutup, nggak turun sih. Yang di sini semuanya masih bagus ya. Tuh bisa balik lagi. Di sini juga bagus, bisa balik lagi. Ini lampu juga bagus, nggak ada yang mati. Oke. Nah terus paling ini nih. Jadi dulu yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini ya, dia itu pernah nyangkut di sekitar 2 sini nih. Jadi nggak bisa diturunin lagi. Sekarang udah dibetulin, nah bisa nih. Sekarang udah bagus. Dulu rusak. Terus kita ke depan. Oke. Jok elektriknya gimana? Masih bisa berfungsi semua, termasuk bagian sini. Ini semuanya masih bisa berfungsi. Naik turunnya juga masih bagus semua. Kemudian AC-nya dingin, bahkan sampai belakang juga dingin karena mobilnya memang dirawat. Paling kalau misalkan kalian punya mobil yang pakai AC, jangan lupa cek filter kabinnya. Karena kalau udah kotor, itu nanti bisa bikin mampet dan bisa bikin evaporatornya jadi mampet juga. Nah, terus yang kurang dari mobil ini, kalau bisa kita lihat ini ya. Nah, ini tuh udah rusak. Nah, ini kemungkinan 2 nih, antara terlalu ringkih atau penyewanya emang kasar. Kadang penyewa ganti-ganti terus ya. Nah, ini tuh rusak. Jadi udah nggak bisa menutup sempurna lagi. Sama di bagian sini nih. Nah, ini bagian karet temnya ini, coba mendekat deh. Ini ada bagian karet tem di sini. Waktu itu karetnya pernah hilang. Akhirnya karena hilang, dua-duanya hilang. Gue nggak ngerti, kayaknya ada yang iseng kali ya. Kalau kita nutup itu bunyi deg gitu. Nah, ini gimana? Ini nggak bunyi lagi sekarang karena ada gas karet, tapi bagian sininya patah nih. Lihat nih. Ini sebenarnya harusnya nggak gampang patah loh, karena ini tebel plastiknya. Tapi bagian sini kalau buka dia bisa dicetak begitu ya. Ya udah akhirnya patah. Tapi ini karena penggunaannya sih. Kalau gue yang make mungkin nggak akan begini ya. AC belakang juga masih dingin, bisa dimatiin dari sini. Tuas-tuas transmisi nggak ada yang bermasalah. Terus biasanya beberapa mobil itu kan kalau dipakai lama itu suka ini loh, suka scratch gitu nih bagian tombol-tombolnya terus hilang, pudar kayak misalkan Mercedes-Benz atau BMW. Alhamdulillah di mobil ini nggak ada. Lihat tuh, bagian power window-nya juga tombol-tombolnya masih bagus semua. Paling yang tombolnya mulai prutul itu di bagian krumnya jam. Lihat nih. Di bagian tombol jam ini tuh. Ini udah mulai rontok bagian krumnya. Kalau dikrumin lagi pasti bagus. Sedangkan krum tempat lain seperti ini, di sini itu nggak ada yang bermasalah. Termasuk di sini nih. Ini silver liningnya ini juga nggak rontok. Bagian sini tutupnya ini masih bekerja dengan baik. Terus ini kita buka. Wih, masih soft opening. Masih bagus ternyata. Nah, setir nih. Biasanya mobil kulit itu setirnya itu rawan rusak. Di mobil ini juga sama, ya. Ini di bagian atasnya sini. Ini kayaknya kejemur panas matahari ya. Nah, ini tuh udah mulai rontok bagian atasnya. Tapi bagian sini nih, kesini-sininya, ini masih bagus tuh. Nah, biasanya mobil, kalau kita sering
kita pakai hand sanitizer, habis itu kita pegang setir, biasanya bagian-bagian sini tuh suka rontok, suka ngeletek. Tapi ini enggak, ini cuma atasnya doang nih yang kena nih. Tuh. Terus lampu-lampu gimana? Nah, lampu ambience-nya, ini lampu-lampu kecil di sini, di situ, semuanya nggak ada yang mati ya. Ini makin kelihatan nih rontoknya nih kalau misalkan ini nyala ya. Jadi juga lampu nggak ada yang redup, nggak ada yang mati. Lampu kolong pun juga masih nyala nih. Jadi kalau malam dia tuh kakinya tuh ada lampunya, warna biru muda gitu ya. Termasuk ke sini nih. Ini gue paling suka nih. Tuh. Kulitnya gimana? Ini lihat tuh kulitnya kayak gini. Masih bagus. Sama atapnya. Atap sih, plafon juga masih bagus. Dia nggak ada yang turun ya. Beberapa mobil kan kalau dijemur mungkin dia agak turun, tapi kalau ini nggak turun sih. So far masih bagus. Belakang nggak ada komplain. Depan sini nggak ada komplain. Paling komplainnya ini. Pertama, head unit. Tapi untungnya diperbaiki di model yang baru. Yang lama ini, kalau malam, dia kan otomatis ngeredup ya. Tapi, seredup-redupnya Wuling Cortez masih terasa silau. Jadi kalau misalkan kita pakai mobil ini, terus di malam hari, gue sih lebih seneng pakai ini, matikan nih. Dia cuma matikan layar doang, tapi suara radio masih ada. Mati nih. Tuh, radionya masih ada suaranya. Tapi layarnya mati. Karena kalau masih nyala, walaupun udah di set paling rendah, tetap berasa silau. Terus sama ini nih, speaker, gue nggak tahu dari sini apa dari sini, itu suaranya agak pecah. Entah mungkin yang nyewa itu dikencengin suaranya sampai pol, sampai kenceng banget sampai pecah gearnya. Tapi yang sebelah kanan suara masih bagus. Yang sebelah kiri doang yang agak pecah sedikit. Tapi gampang sih, tinggal kita ganti. Oke, gitu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Jadi itu aja experience kita bersama Wuling Cortez setelah 4 tahun dan 68.000 km. Harusnya mobil itu kilometer lebih panjang lagi. Cuma karena 2020-2021 itu COVID, rental itu tengkurap jadinya. Ya makanya kilometernya jadi nggak terlalu tinggi. Ya bukan semoga sih, alhamdulillah sekarang sih udah bagus lagi ya. Nah buat teman-teman yang punya Wuling Cortez, coba komen di bawah seperti apa rasa memeliharanya, masalahnya apa aja, apakah sama dengan yang gua rasakan. Dan video ini benar-benar kita bikin tuh based on experience kita selama 4 tahun, 68.000 km pakai Wuling, direntalin pula, dipegang oleh banyak orang dengan berbagai macam orang yang cara berkendaranya beda, terus juga penumpangnya beda-beda. Jadi ya udah, seperti ini dia hasilnya. Nah, jadi kita tidak dibayar sepeser pun oleh Wuling. Kita nggak mau bagus-bagusin, kita nggak mau jelek-jelekin juga. Ini se-fair mungkin ya. Kalau dibayar, ya kita dibayar sama Google AdSense dan Tokopedia. Terima kasih Tokopedia. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Cortez, coba komen di bawah seperti apa rasanya setelah 4 tahun dan bagaimana merawatnya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye-bye.